Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada kalanya dalam hidup kita lebih mengingini milik orang lain dibandingkan menghargai apa yang kita miliki. Oleh karena itu, mari kita belajar mensyukuri apa yang kita miliki, karena itulah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Ada kalanya kelemahan kita dapat mendistorsi kekuatan kita, atau bahkan dapat mengeliminasi kekuatan kita. Tergantung bagaimana kita bersikap terhadap kelemahan dan kekuatan kita. Kekuatan yang kita miliki patutlah terus dikembangkan, dan kelemahan tidak harus untuk dipupuk terus dalam hidup kita. Saudara, hal ini terkait dengan hal yang terkait dengan kepribadian kita. Namun bagaimana dengan iman kita? Kita tahu kita adalah milik Tuhan dan kita memiliki Tuhan. Saudara, apakah kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan yang adalah kekuatan kita yang sesungguhnya? Atau kita ini masih setengah hati bergantung kepada Tuhan, padahal kita tahu Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ada kalanya di dalam pengakuan kita tidak tergoyahkan tentang Tuhan. Namun bagaimana ketika kita mulai menjalankan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal 33 ayat 1 sampai dengan 20. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan rama, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh perama. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaran Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung, rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel.
Walaupun demikian rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Manasye menjadi Raja Yehuda. Dan apa yang dilakukan olehnya merupakan sebuah perubahan yang 180 derajat berbeda dari Raja Hizkia. Saudara, Raja Manasye bagaikan seorang yang tidak pernah belajar dari sejarah bahwa bangsa Yehuda dari masa ke masa mengalami pertolongan Tuhan. Dan tanpa pertolongan Tuhan, maka bangsa ini selalu kalah dan selalu dalam keadaan bahaya. Saudara, apakah kita sebagai orang percaya mau belajar dari sejarah, yaitu dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu bersandar kepada Dia? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan bersama kita. Oleh karena itu, marilah kita menaruh pengharapan dan persandaran kita hanya kepada Dia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaran Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Saudara, ketika kita menghayati apa yang dibaca dari firman Tuhan ini, sesungguhnya ini merupakan sebuah ironi, bukan? Tuhan berjanji dan Tuhan menepati bahwa di dalam rumah Allah, Tuhan hadir di sana. Namanya ada di sana selama-lamanya. Artinya, Dia hadir di sana. Tetapi saudara, Raja Manasye bukannya datang ke rumah Tuhan untuk mencari Tuhan. Malah dia membuat patung berhala di sana dan menyembah patung berhala. Padahal Tuhan berkata, Dia tidak akan membuat bangsa Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyang. Artinya mereka tidak akan pergi dibuang, diperbudak oleh bangsa lain, asal mereka melakukan dengan setia apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka. Saudara, ada kenyataan Tuhan memang menyertai bangsa Israel melalui rumah Tuhan. Ada janji Tuhan. Tetapi saudara, Raja Manasye bukannya mencari Yehova. Dia malah mencari ilah-ilah bangsa-bangsa lain dan menyembahnya. Padahal dia tahu saudara, dari sejarah, bahwa bangsa Yehuda bisa menang hanya karena pertolongan Tuhan, bukan karena pertolongan ilah-ilah bangsa lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sebagai orang percaya, kita dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah milik kita. Bahkan saudara, kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita
Sehingga tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan Yesus berkata, kuasa itu akan kamu terima ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan menyatakan bahwa Dia berkenan untuk menolong kita. Penyertaan Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki kuasa rohani. Karena ada Tuhan yang menyatakan kuasa itu. Saudara, kalau kita tahu semuanya seperti itu, saudara, mengapa kita harus mencari persandaran tidak kepada Tuhan Yesus? Saudara, kita adalah orang-orang yang sebenarnya menerima hal yang paling berharga di dalam hidup kita, yaitu kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, mari di dalam hidup kita, kita hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus dan menaruh persandaran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena memang Dia tidak pernah tidak. Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, dengan bertobat, maka kita ini akan mengalami pembaharuan kehidupan kita yang dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dalam keadaan terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasya mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Saudara, firman Tuhan hari ini betul-betul luar biasa. Saudara, pertobatan itu bukan hanya Tuhan mengampuni dosa kita. Tetapi Alkitab mengatakan, Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasya mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Saudara, Tuhan bukan sekedar mengampuni dosanya. Meskipun untuk mengampuni dosanya, saudara-saudara, itu merupakan anugerah Tuhan. Namun Alkitab mencatat Tuhan memulihkan Manasya, mengembalikannya ke Yerusalem dan memulihkan kedudukan sebagai raja. Sehingga dia bisa berfungsi dengan baik sebagai raja. Saudara, demikian juga kita sebagai orang percaya. Saudara, pertobatan, selain Tuhan mengampuni dosa kita oleh darah Yesus, tetapi Tuhan juga memberikan pembaharuan dalam hidup kita. Sehingga kita ini bisa berfungsi efektif dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi bukan hanya dosa kita disucikan, tidak. Tapi dengan bertobat, Tuhan memperbaharui kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita yang bertobat itu cemerlang, berfungsi, bermanfaat, punya kuasa rohani dalam hidup kita. Sehingga kita dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan berkali-kali Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Saudara, ketika kita bertobat, kita mengalami hal-hal yang luar biasa, karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat, saudara, betapa berharganya pertobatan itu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu, menolong kami mengingat firman-Mu, dan kami hidup di dalamnya. Sehingga kami mengalami Tuhan, dan mengalami pertolongan daripada Tuhan, dan juga mengalami kami boleh ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.